Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 5, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi kita di kelas Pak San. Oke, semoga channel ini bisa membantu kalian belajar dari rumah. Kali ini kita akan membahas tema 2, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Oke, anak-anakku sekalian, siswa kelas 5, mari sama-sama kita buka buku tema kalian. Tema 2. Ini buku tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Kita akan membahas subtema 3 yang ada di tema 2 ini, pembelajaran yang kelima. Mari sama-sama kita buka, adanya di halaman 112. Nah, ini pembelajaran yang kelima. Dalam pembelajaran yang kelima ini, lebih banyaknya adalah mengulang dan memperkuat apa yang sudah kita bahas pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Di sini pertama-tama kalian diminta untuk bercerita. Ayo bercerita. Pada pembelajaran 2, kamu dan kelompokmu telah mempelajari cara merawat organ pernapasan. Kamu juga telah membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan. Sekarang tunjukkan dan ceritakan postermu kepada kelompok-kelompok lain dan Bapak Ibu gurumu. Ini kalau sedang pembelajaran di sekolah. Karena kalian sedang pembelajaran di rumah, oke, beberapa hal saja yang bisa kamu lakukan di sini. Bisa kamu bercerita, kemudian divideokan, dan kemudian kirim videonya kepada teman-temanmu dan kepada Bapak Ibu gurumu. Oke, di sini kamu telah mempresentasikan poster tentang cara merawat organ pernapasan. Apakah kamu suka dengan poster yang telah kamu buat bersama dengan kelompokmu? Bagaimana tanggapan teman-teman dan Bapak Ibu gurumu? Apakah mereka juga menyukai postermu? Sebaliknya, bagaimana poster hasil kreasi teman-temanmu? Apakah mereka juga membuat poster yang bagus? Nah, tanggapanmu mungkin akan bermacam-macam. Tapi di sini ada hal penting yang Bapak sampaikan pada kalian terkait apa yang disampaikan di buku ini. Poster yang bagus akan menarik orang untuk membaca isi atau informasi yang tertulis pada poster itu. Oke ya, jadi kalau kamu ingin pesan kamu sampai dibaca orang, maka hal pertama yang harus kamu lakukan adalah bikin poster yang bagus. Ya, bikin poster yang bisa menarik orang untuk membaca, melihat poster kamu itu. Kamu dapat menambahkan gambar-gambar yang menarik dan sesuai tema poster. Nah, udah kita bahas sebelumnya ya, kamu bikin gambar-gambar yang sesuai dengan tema poster kamu. Nah, kamu juga dapat mewarnai dengan warna-warna yang cerah. Warna-warna yang cerah itu akan lebih menarik perhatian. Nah, orang yang membaca akan terkesan dan terpengaruh untuk melaksanakan ajakanmu merawat organ pernapasan. Oke, jadi itu mengenai poster. Sehingga dengan poster itu kita bisa mengajak kebaikan kepada orang lain. Tentunya ini bisa jadi ledang pahala buat kita. Kalau kamu mengajak kebaikan dan orang lain menuruti, melakukan kebaikan seperti yang kamu ajak, maka insya Allah kamu akan dapat pahala seperti pahala kebaikan orang tersebut. Oke, jadi
Jangan ragu-ragu untuk mengajak orang lain untuk berbuat baik. Cara mudahnya seperti ini. Buat poster, sekali buat, tempel, kemudian banyak orang yang lihat, banyak orang yang kemudian menuruti apa yang kamu ajak, maka akan lebih banyak lagi orang-orang baik di dunia ini. Oke? Nah, apakah selama ini kamu telah merawat organ pernapasanmu dengan baik? Apa saja yang telah kamu lakukan? Masih ingat nggak? Apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk memelihara organ pernapasan kita? Ya, waktu itu ada beberapa poin ya. Pertama, kita harus menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Ya, jadi memelihara organ pernapasan itu berarti harus menjaga kesehatan organ pernapasannya. Salah satu cara menjaga organ pernapasan itu makan makanan yang bergizi. Ya, karena kalau makan makanan yang bergizi, sehat, maka organ pernapasannya juga akan sehat. Terus berolahraga yang teratur. Ya, istirahat yang cukup. Kemudian posisi tidurnya yang benar. Nah, itu bisa menjaga kesehatan organ pernapasan. Terus hal lainnya adalah menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Ya, apa zat-zat yang bisa merusak? Asap, terutama asap rokok. Jadi jangan sekali-kali ya, jangan merokok. Kadang-kadang kan kalau misalnya udah agak gede-gede dikit tuh, ada yang nantangin tuh, cemen kamu rokok dikit aja sudah berani. Jangan mau. Ya, ngapain kita bisa merusak organ pernapasan seperti itu, ya. Jadi harus kita hindari. Kita juga hindari terpapar dari asap orang yang merokok, ya. Nah, jauh-jauh aja. Karena rokok itu asapnya mengandung racun. Kemudian juga menggunakan masker, ya, apalagi sekarang ini pandemi COVID-19, ya. Masker jangan lupa, keluar rumah udah mau kita cuman sebentar, ya, cuman sebentar doang keluar rumah, ke rumah teman, misalnya kemana, ya, apalagi sampai ke pasar, ke mall, ya, ke warung, nah, pakai masker, ya, jangan kemudian menganggap semuanya baik-baik saja, ya. Kemudian juga bisa mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Nah, tentunya kalau yang dingin misalnya nih, dingin banget, itu bisa pengaruh ke paru-paru kita, ya. Karena paru-paru kita tuh sensitif terhadap dingin. Ya, makan es misalnya digeruk-geruk langsung ya dingin-dingin, ya rasanya enak, tapi kemudian tidak bagus buat paru-paru. Ya. Kemudian menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula, ya, karena bahan kimia itu bisa merangsang lendir pada paru-paru, ya, sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru kita menjadi lebih sedikit. Oke, terus juga bisa dengan cara menjaga kesehatan lingkungan. Masih ingat ya, menjaga kesehatan lingkungan. Nah, misalnya menjaga kesehatan lingkungan itu gimana? Rumah kita ventilasinya cukup, kayak gitu. Kebersihannya, debu jauhin. Terus bikin udara sekitar kita jadi bersih. Tanam pohon, ya. Menanam pohon itu penting. Kemudian cegah ruangan jangan sampai lembab. Karena kalau lembab banyak virus, banyak bakteri. Oke? Nah, itu beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk merawat organ pernafasan. Oke, kemudian sekarang saatnya kita akan membuat gambar cerita. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Nah, ini berikutnya ya. Apa saja langkah-langkah membuat gambar cerita? Nih, persiapkan bahan dan alat. Ya, itu dulu yang harus kita lakukan. Kita harus mempersiapkan bahan dan alat. Ya, kalau bahan dan alatnya udah disiapin, enak kerjanya, ya. Nah, tapi sebelum kita menyiapkan bahan dan alat, tentukan dulu jenis teknik yang akan kita gunakan, apakah teknik basah atau teknik kering. Masih ingat bedanya nggak? Teknik basah berarti kita akan menggunakan seperti ini,
cat air, ya, berarti butuh palet, butuh kuas, ya, pensil, penghapus, tetap kayak gitu, penggaris. Nah ini, kalau kamu ingin menggunakan teknik kering, ya misalnya pakai krayon, ya, pakai pensil warna, seperti itu. Ya, ini alat-alat yang harus disiapkan. Nah, setelah alat-alatnya disiapkan, berikutnya adalah membuat sketsa. Ya, sebaiknya sketsa kamu buat lebih dari satu. Apa sih sketsa? Sketsa itu ya goresan-goresan halus, ya tipis aja untuk keseluruhan dari garis besar gambar kamu. Nah, itu kamu bikin beberapa. Nah, kemudian setelah kamu bikin beberapa tuh pilih satu, oh ini aja nih. Nah, baru yang satu itu kamu sempurnakan. Bagaimana menyempurnakannya? Dihapus garis-garis yang tidak perlu, ya, tambahkan garis-garis yang perlu, kemudian diwarnai. Nah, seperti itu. Maka kamu akan menghasilkan gambar yang bagus. Oke, ayo berkreasi, ya. Kamu buat gambar cerita. Ya, ini tugas kamu sekarang, membuat gambar cerita. Terus terakhir, sebelum kita akhiri, ada beberapa hal yang harus kamu renungkan, yaitu langkah-langkah membuat gambar cerita. Tadi ada 3 langkah, masih ingat? Pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kemudian yang kedua, membuat sketsa. Dan yang ketiga, menyempurnakan sketsa kamu. Ya, jadi dihapus garis-garis yang tidak penting, kemudian tambahkan atau pertegas garis-garis yang penting, warnai dengan bagus. Oke, itu langkah-langkah membuat gambar cerita. Kemudian ada juga di sini kerjasama dengan orang tua. Siapkan beberapa lembar kertas karton ukuran 20 cm x 10 cm. Ya, jadi pakai penggaris 20 cm x 10 cm. Ini hanya kurang lebih saja, ya. Boleh lebih besar dari ini juga, tapi jangan terlalu besar. Tuliskan kalimat-kalimat ajakan untuk merawat organ pernafasan pada kertas-kertas tersebut. Misalnya kamu bikin 3 atau 4, ya. Nah, kemudian tulis kalimat-kalimat ajakan di situ. Apa contohnya? Nih, dilarang merokok, nah, misalnya seperti itu. Atau misalnya kalimat ajakannya, ayo menanam tumbuhan hijau. Atau misalnya kalimat ajakannya lagi, kenakan masker. Nah, misalnya gitu. Ya, dan lain sebagainya. Silahkan kamu pilih sendiri yang kira-kira memang orang sekitar kamu lupa dengan hal itu. Jadi, mudah-mudahan poster tadi, tulisan-tulisan tadi bisa mengingatkan mereka, ya. Jangan lupa tulis sebagus mungkin, mudah dibaca, kelihatan dari jauh, dan beri warna yang mencolok. Nah, tempelkan kertas-kertas tersebut pada beberapa tempat di rumahmu, sehingga kemudian ketika melihat kertas itu, membacanya, dan itu mengingatkan kita, juga mengingatkan anggota keluarga yang lain. Oke, ini bagus juga dilakukan bersama-sama dengan orang tua di rumah. Bapak kira itu yang bisa Bapak sampaikan sebagai pengantar pada pembelajaran kelima tema 2 subtema 3 ini, ya. Selamat belajar. Semoga apa yang Bapak jelaskan bisa kamu pahami dan bisa membuat kamu lebih mudah ketika belajar dari rumah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.